Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai fuzzy inference system. Langsung saja. Di sini kami yang pertama ada Riza Madatul Masfufa, yang kedua Nurul Hidayah, yang ketiga Citra Maya Zahrani, dan yang keempat Nanti. Langsung saja dari pengertian dari fuzzy. Fuzzy inference system adalah proses merumuskan pemetaan dari input yang diberikan ke output dengan menggunakan logika fuzzy. Ada rule base, yaitu berisi aturan fuzzy. Kemudian database mendefinisikan fungsi keanggotaan yang digunakan dalam aturan fuzzy. Ada reasoning, yaitu mekanisme penalaran pada aturan fuzzy untuk mendapatkan informasi berupa fakta, yaitu ada input dan output. Di dalamnya ada rule base, yaitu fuzzy rule, database atau MFS, kemudian fuzzy reasoning. Selanjutnya, fuzzification, yaitu definisi dari himpunan fuzzy dan penentuan derajat keanggotaan dan kris input pada sebuah himpunan fuzzy. Kemudian ada inferensi, yaitu evaluasi kaidah atau aturan atau rule fuzzy untuk menghasilkan output dari tiap rule. Selanjutnya ada komposisi, yaitu agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Kemudian ada diffusification, yaitu perhitungan kris output. Di sini ada metode Mamdani. Metode Mamdani sering dikenal sebagai metode max-min karena fungsi implikasi menggunakan fungsi min dan komposisi antar rule menggunakan fungsi max. Metode Mamdani ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan tahapan berikut. Yang pertama, fusifikasi. Yang kedua, pembentukan basis pengetahuan fuzzy. Yang ketiga, aplikasi fungsi implikasi menggunakan fungsi min dan komposisi antar rule menggunakan fungsi max. Kemudian ada diffusifikasi menggunakan metode centroid. Metode Sugeno konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno tahun 1985. Dalam inferensi, metode Sugeno menggunakan tahapan berikut. 1. Fusifikasi. 2. Pembentukan basis pengetahuan fusi. 3. Menggunakan fungsi implikasi min. 4. Defusifikasi menggunakan metode rata-rata. Metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang terbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fungsi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. 1. Fusifikasi. 2. Pembentukan basis mengetahui fungsi atau rule. 3. Mesin inferensi atau menggunakan fungsi min. 4. Defusifikasi jumlah atau add red i dikali atau jumlah alfa prediksi I dikali ZI per jumlah sama dengan alfa pred I. Contoh soal latihan fusi. Suatu perusahaan minuman akan memproduksi minuman jenis XYZ dari data 1 bulan terakhir. Permintaan terbesar hingga mencapai 6.000 botol per hari dan permintaan terkecil sampai 500 botol per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 800 botol per hari dan terkecil pernah sampai 200 botol per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 9.000 botol per hari, serta demi efisien mesin dan SDM tiap hari diharapkan proses perusahaan memproduksi paling tidak 3.000 botol. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan papan fungsi sebagai berikut. Rule 1, if permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Rule 2, if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. R3, if permintaan naik, N persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. If permintaan naik dan persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah.
Berapa botol minuman jenis Excedent yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 botol dan persediaan gudang hasil 700 botol? Solusinya ada 3 variabel fungsi yang akan dimajukan, yaitu permintaan di atas 2 himpunan fungsi, yaitu naik dan turun, seperti berikut. Untuk mencari nilai keanggotaannya seperti berikut. Setelah itu persediaan terdiri atas 2 himpunan fungsi, yaitu sedikit dan banyak, seperti ini grafiknya. Dan untuk mencari nilai keanggotaannya bisa seperti ini. Untuk selanjutnya, produksi barang terdiri atas 2 himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Ini seperti diagramnya seperti ini. Berkurang akan menurun menjadi dari 7.000. Terus bertambah akan diagramnya naik dari 2.000 ke 7.000. Sekarang kita cari nilai Z untuk setiap aturan dan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Terus 1, if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kita cari rumusnya A predikat 1 sama dengan MPMT turun, persediaan banyak, sama dengan min MPMT turun 4.500, MPSD banyak 700, sama dengan min 0,27, 0,83, sama dengan 0,27. Lihat himpunan produksi barang berkurang. 9.000 sampai dengan Z, dikurangi Z, atau 6.000 sama dengan 0,27. Maka menjadi Z1 sama dengan 7.390. Rule 2. If permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. A, min predikat 2 sama dengan MPMT turun, C, PSD sedikit, min MPMT turun 4.500, MPSD sedikit 700, sama dengan min 0,667, 0,337, sama dengan 0,333. Lihat himpunan produksi barang berkurang. Seperti ini rumusnya. 9.000 min Z atau 6.000 dibagi 6.000 sama dengan 0,333. Z2 sama dengan 7.002. Rule 3. If permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. A min predikat 3 sama dengan MPMT naik, C PSD banyak. Sama dengan min dalam kurung MPMT naik 4.500, MPSD banyak 400. Sama dengan min 0,72, 0,33 sama dengan 0,4. Seperti itu selanjutnya. Sama dengan juga rule 4. If permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. A min predikat 4 sama dengan MPMT naik, C PSD banyak. Sama dengan min MPMT naik 4.500, MPSD sedikit 400. Sama dengan min 0,72, 0,667 sama dengan 0,67. Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z, yaitu Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 plus alfa predikat 4 dikali Z4 dibagi alfa predikat 1 plus alfa predikat 2 plus alfa predikat 3 plus alfa predikat 4. Sama dengan predikat 1 ini dihasilkan dari ini ya, hasil dari rule 1 ini. A predikat 1. Maka 0,27 dikali 7.380 plus 0,33 dikali 7.002 plus 0,33 dikali 4.963 plus 0,667 dikali 7.002 dibagi 0,27 plus 0,333 plus 0,333 plus 0,667 sama dengan 1064 3,3 dibagi 1,6 sama dengan dapat dilihat hasilnya yaitu 6.652. Jadi jumlah minimum jenis XYZ Jadi jumlah minuman jenis XYZ yang harus diproduksi sebanyak 6.652 botol.
Selanjutnya, codingannya, yaitu kami memakai bahasa C++. Jadi, double permintaan, double persediaan, double out, ini kita menggunakan rule 1, out rule 2, out rule 3, out rule 4. Float, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Double permintaan. Double permintaan A ini diambil dari permintaan yang paling sedikit, yaitu 500. Permintaan B yang diambil dari yang terbanyak, yaitu 6.000. Double persediaan yang paling sedikit, yaitu 200. Persediaan yang paling banyak, yaitu 800. Double A, B, def. Selanjutnya, float permintaan turun. Double A, double B. Jika permintaan kurang dari A, return 1. If, maka jika permintaan lebih besar A dan permintaan kurang dari B, return B dikurangi permintaan. Dibagi B min A. If permintaan lebih besar sama dengan B, return 0. Float permintaan naik. Double A, double B. Jika permintaan kurang dari sama dengan A, return 0. If, maka jika permintaan lebih besar A dan permintaan kurang dari B, return permintaan min A. Dibagi B min A. If permintaan lebih besar sama dengan B, return 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian coding. Teman saya tadi sudah menjelaskan di float bagian permintaan turun dan float permintaan naik. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu di float persediaan sedikit. Sama seperti permintaan naik dan permintaan turun, double A, double B. Setelah itu di if persediaan A return 1, else if persediaan sama seperti yang di atas. Untuk float persediaan banyak juga sama. Namun di sini untuk persediaan banyaknya sama seperti di bagian permintaan naik, yaitu returnnya 0. Kalau yang persediaan sedikit tadi returnnya 1. Setelah itu untuk float minimal, float A, float B, di if A lebih dari B di return A, else if B lebih dari A return B, sampai else return A. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan di bagian void-nya, void rule, untuk double persediaan A, double persediaan B. If permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Rule min, permintaan turun, permintaan A, permintaan B, persediaan banyak, persediaan A, persediaan B. Out rule 1, di sini persediaan B dikurang persediaan B kurang dari persediaan A dikali rule 1. Sama untuk yang rule 2-nya, if permintaan turun N, persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Rule 2-nya, min permintaan turun, permintaan A, permintaan B, persediaan sedikit, persediaan A, persediaan B. Out rule 2-nya, persediaan B kurang persediaan A dikali rule 2-nya. If permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Untuk rule 3-nya, di sini min permintaan naik, permintaan A, permintaan B, persediaan banyak, persediaan A, persediaan B. Untuk out rule 3-nya, 3.000 ditambah persediaan B dikurangi persediaan A dikali rule 3-nya. If permintaan naik and persediaan sedikit, produksi barang bertambah. Untuk rule 4-nya, min permintaan naik, permintaan A, permintaan B, persediaan sedikit, persediaan A, persediaan B. Untuk outer rule
4-nya 3.000 ditambah persediaan B dikurang persediaan A dikali rule 4. Dan untuk hasil akhirnya, yakni untuk A-nya, rule 1 dikali out rule 1 ditambah rule 2 dikali out rule 2 ditambah rule 3 out dikali out rule 3 ditambah rule 4 dikali out rule 4. Setelah itu B sama dengan rule 1 ditambah rule 2 ditambah rule 3 tambah rule 4. Maaf, di sini ada typo. Setelah itu div-nya A dibagi B. Integer mainnya di sini print masukkan permintaan, masukkan persediaan dengan rule 3.000 9.000. Print keanggotaan permintaan turun, keanggotaan permintaan naik, keanggotaan persediaan sedikit, keanggotaan persediaan banyak, urul 1, urul 2, urul 3, urul 4, outrule 1, outrule 2, outrule 3, outrule 4, dan difusinya. Di sini akan saya outputkan dengan soal, yakni soalnya maaf, ini soalnya ya. Jadi 4 baik, jadi permintaannya 4.500, persediaannya 400. Nah, di sini kita klik, masukkan permintaannya tadi 4.500, persediaannya tadi 400, kita enter, dan ini adalah difusinya. Dan ini setiap rule-nya ada rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Out rule-nya di sini out rule 1, 2, 3, 4. Dan di sini adalah persediaan banyak, persediaan sedikit, permintaan naik, permintaan turunnya. Dan akan menghasilkan seperti ini. Sama seperti di bagian soal. Seperti ini, sama. Untuk jumlah minimum jenis yang harus diproduksi sebanyak 6.652 botol. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.